Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat sejahtera? Hadir kembali saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Kembali akan mengupas informasi seputar Taiwan. Topik yang menarik kali ini berkaitan dengan pertanian, di mana seorang petani yang juga peduli dengan lingkungan kehidupan yang berkelanjutan, tidak hanya peduli dengan cocok tanam atau hasil panennya, tetapi mereka yang juga memperhatikan makhluk hidup yang terancam punah. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat bersama di salah satu kawasan atau distrik di kota New Taipei, yakni di Tianliaoyang, di mana mereka para petani ini berusaha keras agar produk penghasilan mereka yang bisa lebih unggul, kemudian mereka juga tidak merusak lingkungan yang ada. Artinya tempat lahan mereka adalah milik bersama dengan para unggas atau burung. Tahun lalu untuk jenis burung spesies Emberiza aureola terancam punah, dan ada beberapa petani mereka yang juga menyisihkan lahan-lahan sawah atau pertanian mereka digunakan sebagai lahan untuk memberi makan burung-burung tersebut. Burung Emberiza aureola yang dikenal dengan sisik dada kuning dalam bahasa Inggrisnya adalah yellow-breasted bird adalah burung pengicau, dan burung ini dapat ditemui di kota New Taipei di distrik Kongliao dan juga berhasil dilestarikan, ekosistemnya dijaga sehingga ada satu tempat yang dijadikan sebagai tempat persinggahan utama bagi burung-burung migran di sepanjang jalur terbang Asia Timur dan Australia. Teman-teman, di hari ini Amina akan ajak teman-teman untuk mendengarkan kisah petani di distrik Kongliao di New Taipei, di mana mereka yang juga sukses dalam membuat bibit unggul atau beras-beras unggulan, kemudian mereka yang juga tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan berharap agar lahan mereka yang juga bisa ramah terhadap makhluk hidup lainnya. Seorang petani bernama Wu Hutung di distrik Kongliao di kota New Taipei sempat menerima bimbingan dan beralih dari pertanian konvensional ke pertanian ramah lingkungan 4 tahun yang lalu, bergabung dengan produksi merek pertanian lokal beras Yifeng, dan ia juga sempat menjadi dosen pembimbing dan pemandu wisata untuk pengamatan burung di kawasan Tianliaoyang, serta sempat berbagi konservasi di daerah tersebut, bahkan juga cara menanam beras Yifeng yang lezat. Dan Direktur dari Dinas Pertanian Kota New Taipei, Chen Xihui, mengatakan bahwa inti dari pertanian Kota New Taipei adalah kesehatan. Kesehatan ini sangat dititik beratkan dengan mempromosikan pertanian ramah lingkungan, organik, mengintegrasikan konsep konservasi habitat, produksi pertanian agar dapat mencapai situasi yang menguntungkan. Dan produksi beras Yifeng yang sehat ini juga bisa meningkatkan nilai lahan pertanian secara komprehensif, mempromosikan keberlanjutan pertanian serta kesejahteraan lingkungan. Beras Yifeng ini yang akan segera memasuki pasar dari Dinas Pertanian yang juga umumkan 50 orang pertama telah melakukan pemesanan awal mulai dari sekarang, dan mereka akan menerima arak beras murni Yifeng dan ini cukup terbatas. Kemudian mulai 8 September mendatang beras ini juga akan tersedia di Koperasi Asosiasi Petani Distrik Panqiao, dan masyarakat diimbau untuk mendukung ekosistem yang ada, berharap mereka juga bisa mendapatkan beras terbaik yang juga bisa mendukung upaya konservasi lokal. Dari beras Yifeng yang dibanderol dengan harga 240 per paknya 2 kg dijual secara eksklusif di Koperasi Petani Distrik Panqiao mulai 8 September. Dan Dinas Pertanian beberapa hari yang lalu juga sempat umumkan kawasan Tianliaoyang yang ada di Kongliao ini merupakan persinggahan penting jalur terbang Asia Timur dan Australia bagi burung-burung migran. Dan tempat ini juga merupakan pusat keanekaragaman hayati di Taiwan.
Dari yang terlihat di mana orang-orang Taiwan mereka yang juga suka sekali dengan burung-burung yang bermigrasi dan mereka yang juga akan kumpul bersama dan melakukan pengamatan. Dan telah mencatat ada sebanyak 367 spesies burung dan merupakan jumlah tertinggi di Taiwan. Dan untuk melindungi ekosistem lokal yang ada, Dinas Pertanian Kota New Taipei juga membimbing para petani menerapkan praktek pertanian berkelanjutan. Mereka membajak sawah lebih awal pada musim tanam padi kedua untuk menyediakan habitat bagi para burung-burung migran musim dingin. Dan mereka juga meluncurkan merek produk pertanian yang berkelanjutan dengan merek-merek tertentu seperti salah satunya adalah Xinniao Taozhan dan memasarkan beras Yifeng yang cukup terkenal yang dikenal dengan teksturnya yang cukup kenyal. Salah seorang petani yang telah mendapat bimbingan untuk pertanian keberlanjutan, Wu Hutong, lahir dan tumbuh besar di Tianliaoyang. Sebelumnya dari keluarga secara turun-temurun menerapkan pertanian konvensional yang menjelaskan pada awalnya sebagian besar beras yang diproduksi di Tianliaoyang dibeli oleh petani biji-bijian dari Ilan dengan harga yang sangat murah. Beras tersebut juga tidak memiliki merek tersendiri dan tidak dijual secara lokal, membuat penduduk setempat mereka juga tidak menyadari bahwa Gongliao termasuk juga tempat yang memproduksi beras. Selama bertahun-tahun ia bekerja di ladang sawah bersama burung-burung. Petani Wu ini bergabung dalam upaya Habitat Tianliaoyang pada tahun 2021, mendapat bimbingan dari Dinas Pertanian Kota New Taipei dan juga Asosiasi Renhe, dan ia beralih dari pertanian konvensional ke pertanian ramah lingkungan dengan menghilangkan adanya obat-obatan seperti pestisida dan lain-lain, mengandalkan penyiangan secara manual dan juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memproduksi dan memasarkan beras Yifeng. Dan beliau sendiri juga telah mendapatkan sertifikasi label konservasi hijau pada tahun 2023. Petani Wu mengatakan setelah bertahun-tahun ia bekerja keras, semakin banyak orang yang juga menyadari upaya konservasi mereka, upaya konservasi yang ada di Tianliaoyang. Dan kemudian pendapatan penjualan berasnya tidak hanya meningkat 3 kali lipat, tetapi ia juga bisa menyaksikan semakin banyak burung-burung yang berkunjung ke daerahnya. Dan termasuk untuk burung spesies yang dilindungi, misalkan murai biru formosa atau yang dikenal dengan murai biru Taiwan, Lobhutura sunhoi, dan garangan atau urva pemakan kepiting. Dan tempat mereka, habitat mereka yang bisa memberi makan burung-burung ini dan membuatnya merasa bahwa upaya dia melakukan pertanian konvensional yang ramah lingkungan sangat bernilai sekali. Dan Direktur Renhe Environmental Ethics Foundation of Taiwan, Xue Powen, sempat juga mencatat bahwa pihak mereka terlibat lama dalam upaya konservasi ini dan terus melakukan pemantauan habitat di kawasan Tianliaoyang. Ia juga memberikan panduan kepada para petani praktek pertanian yang ramah lingkungan, menciptakan lingkungan pantai yang mendukung buru-buru migran. Pemanfaatan lahan pertanian yang beragam juga menunjukkan simbiosis antara produksi dan ekologi yang memungkinkan masyarakat turut mendukung konservasi lingkungan Tianliaoyang melalui konsumsi beras mereka. Tahun lalu burung sisik dada kuning terancam punah secara internasional juga dapat ditemukan di sawah Tianliaoyang ini, dan Direktur Renhe, Xue Powen, mengatakan bahwa selain melanjutkan kolaborasi dengan komunitas yang ada di Gongliao untuk membangun lini produksi beras di lokasi ini, mereka juga menyisikan berkisar 4.900 meter persegi lahan dan tidak dibajak, dibiarkan agar bisa menjadi gulma atau sumber makanan alami bagi burung-burung tersebut. Teman-teman, menarik sekali bukan, di mana petani mereka yang juga sangat memperhatikan habitat dan lingkungan keberlanjutan. Demikian perjumpaan kita untuk acara Taiwan Dewasa hari ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu. Kita berjumpa kembali pekan mendatang.